Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi apa yang kita kerjakan di setiap hari, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini nama Nur Rahman SPDI, penyuluh agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Tonjong, yang akan membawakan sebuah tema etika seorang murid terhadap guru di era digitalisasi. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sengaja memuat tema ini yang saya ambil dari kitab Taisirul Kholaq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan khususnya kepada kita sebagai orang tua, agar sama-sama bisa mengawasi anak-anak kita, yang notabene anak-anak kita adalah sebagai generasi, yang notabene anak-anak kita adalah penerus kita sebagai orang tua. Baik buruknya bangsa ini tergantung pada generasi penerusnya. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan tema yang ringan ini, yang mudah-mudahan bisa manfaat. Dalam kitab Taisirul Kholaq itu ada istilah, ada bab adabul muta'allim. Adabul muta'allimi, ada istilah bab yang artinya tata krama seorang murid atau etika
adab seorang murid. Adab seorang murid ini di era digitalisasi, mungkin sebagai wali murid atau wali kita sebagai orang tua itu paham sekali perkembangan anak-anak di era zaman sekarang ini, terutama dalam segi adab, tata krama. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tata krama atau etika ini perlu kita sebagai orang tua harus mendidik dari dini. Karena etika atau adab itu adalah segala-galanya. Adab itu di atas ilmu. Orang setinggi apapun ilmunya, tapi dikala tidak punya etika atau tidak punya adab, maka derajatnya dia akan rendah. Sepandai-pandainya orang dalam hal keilmuan, tapi mereka tidak punya adab, rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa etika bagi seorang murid. Pertama, etika murid pada dirinya sendiri, ada etika pada gurunya, dan ada etika kepada saudara-saudaranya. Kalau dalam kitab kita katakan limuta'allimi adzabun fi nafsihi wa adzabun ma'a ustadihi wa adzabun ma'a ihwanihi. Seyogyanya bagi seorang murid itu ada etika yang terdapat pada dirinya, ada etika terhadap gurunya, ada etika terhadap teman-temannya. Ini penting sekali. Etika yang ada pada dirinya bagi seorang murid, pertama adalah hendaknya tidak ujub. Satu, hendaknya tidak sombong atau ujub. Kalau dalam kitabnya minha tarkul ujub wa minha at-tawaddu'u wasidku liyakuna mahbuban mangsuqon. Artinya etika yang terdapat pada dirinya sebagai murid adalah satu, tinggalkan sifat sombong, sifat ujub. Ini perlu diketahui oleh sebagai kita selaku orang tua. Seorang murid itu harus hilangkan sifat kesombongannya. Coba kalau kita amati di lembaga pendidikan kita, anak-anak kita, anak sekarang di sekolah aja, mereka sudah pada gaya-gayaan dengan motornya, gaya-gayaan dengan gayanya. Ini apalagi di era digitalis sekarang ini sudah mereka anggap bangga dengan motor, bangga dengan HP-nya, bangga dengan bangga dan bangga. Sebenarnya selaku murid harus tinggalkan itu dulu, sifat kesombongannya. Itu etika yang terdapat pada dirinya sebagai seorang murid. Kemudian yang kedua, harus mempunyai sifat rendah hati atau tawadu. Rendah hati ini harus dimiliki oleh seorang murid. Bisa kita telisik hari ini, di saat
kita ada di lembaga pendidikan, sebagai orang tua harus sama-sama mengontrol anak-anak kita. Adakah pada anak-anak kita di saat di sekolah mempunyai sifat rendah hati? Karena rendah hati kalau di lembaga pendidikan kadang-kadang orang yang rendah hati tawadu, merasa, artinya merasa tidak punya, merasa bodoh, merasa itu jarang sekali di lembaga pendidikan kita. Yang mereka rendah hati bahkan dibully. Padahal itu adalah sifat rendah hati harus dimiliki oleh setiap murid. Yang ketiga, adab atau etika yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah bersikap jujur. Harus punya sikap jujur. Karena dengan kejujuran itu akan dicintai dan dipercaya kawan-kawannya. Nih, mari kita sama-sama telisik. Anak-anak kita dilatih jujur itu dari rumah. Karena kejujuran tidak mudah dibeli dengan uang miliaran rupiah. Ini harus dimiliki oleh seorang murid, atau etika seorang murid yang ada pada dirinya harus punya sifat jujur. Kemudian yang kelima, keempat, hendaknya rendah dari ketika berjalan, hendaknya rendah diri ketika berjalan dan tidak memandang segala yang diharamkan. Ini selaku murid, kalau dalam kitabnya wa minha ayyakuna waqurun fi misyatihi ghadun tarfahu an nadru ilal muharramat. Hendaknya rendah diri ketika berjalan dan tidak memandang segala yang diharamkan. Ini etika-etika yang ada pada dirimu. Kemudian yang kelima, hendaknya bersikap jujur dalam pengetahuannya dan tidak menjawab apa yang tidak diketahuinya. Ini adab sekali harus dimiliki oleh seorang murid. Hendaknya bersikap jujur dalam pengetahuannya dan tidak menjawab apa yang tidak diketahui. Sikap, dari mulai sikap itu harus jujur. Belajar jujur ini mulai dari dini. Maka etika ini harus dimiliki oleh setiap murid atau setiap anak-anak didik kita. Ini 5 unsur ini adalah etika yang harus dimiliki oleh setiap murid, setiap siswa, setiap santri. Jadi ini etika seperti ini harus sudah ditanamkan di jiwa siswa semuanya. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu 5 unsur yang ada pada etika seorang murid, yang ada pada dirinya seorang murid. Dan kemudian wa adabun ma'a ustadi, bagi seorang pelajar adab ada pada dirinya, dan sekarang adab beserta gurunya. Tata krama, etika terhadap gurunya. Ini kewajiban seorang murid.
hendaknya ia yakin bahwa kebaikan gurunya lebih besar dari kebaikan ibu bapaknya. Karena sang guru mendidik rohaninya, sedangkan ibu bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya. Kalau dalam kitabnya faminha ayya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Ini etika seorang murid, siswa terhadap gurunya. Satu, hendaknya murid harus meyakini bahwa kebaikan seorang guru lebih baik daripada kebaikan kedua orang tuanya. Artinya apa? Seorang guru begitu pentingnya, karena seorang guru mendidik rohani, sementara kedua orang tua itu adalah mendidik jasmaninya. Ini sangatlah penting untuk seorang murid hendaknya beretika menghormati kepada seorang gurunya. Sekali lagi, adab seorang murid terhadap gurunya, pertama harus yakin bahwa kebaikan seorang guru lebih baik daripada kebaikan seorang ibu dan bapak. Karena seorang guru mendidik rohani, sedangkan bapaknya dan ibunya mendidik jasmani. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa minha al-hudu'u amamahu wa julusu fi dirasihi bil adab. Yang kedua, hendaknya ia bersikap tunduk ketika di hadapan gurunya. Nih, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Top FM, ini penting sekali bahwa anak-anak panjenengan itu harus benar-benar dididik mulai dari rumah. Seorang bapak dan ibu harus mau menasehati seorang anak, karena betapa pentingnya penghormatan seorang anak terhadap guru dan penghormatan anak kepada kedua orang tua. Nah, yang saya maksud di sini adalah bagaimana penghormatannya seorang murid terhadap gurunya. Al-hudu'u amamahu wal julusu fi dirasihi bil adab. Jadi harus benar-benar tunduk, merasa hina di hadapan guru. Kemudian yang selanjutnya, wal julusu fi dirasihi bil adab. Hendaknya ia duduk dengan tata krama. Ini yang perlu kita pahami. Duduknya pun harus punya etika, bertata krama. Di saat kita berada di hadapan guru, ini perlu dipahami untuk bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Top FM yang dirahmati Allah. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, wa husni izhoi ila ma yaquluhu. Hendaknya ia tidak berguru. Wa husni izhoi ila ma yaquluhu.
Artinya hendaknya ia duduk dengan tata krama dan mendengar baik-baik ketika gurunya mengajar. Jadi al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adab wa husnil isha'i ila ma yaqulu. Tuh. Maksudnya tadi etika seorang murid terhadap gurunya hendaknya duduk dengan tata krama dan mendengar baik-baik ketika gurunya mengajar. Dengarkan. Kemudian yang terakhir, wa minha tarkul mizha. Yang selanjutnya bukan yang terakhir. Yang selanjutnya wa minha tarkul mizha. Hendaknya ia tidak bergurau. Tidak bersendau gurau. Ini seorang murid benar-benar punya etika dikala kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya wa alla yamdakhiruhu minal ulama bi hadratihi makhofatan ayyabhama ustadu anahu yadhummuhu. Artinya hendaknya ia tidak memuji kelebihan guru lain di hadapannya agar perasaan sang guru tidak tersinggung. Ini kadang-kadang ada di diri kita semua sebagai yang notabene seorang pendidik, padahal adab kepada guru, kita tidak boleh menceritakan kelebihan guru lain di hadapan guru kita yang sedang di hadapan kita. Karena dengan memuji guru lain di hadapan guru yang ada di depan kita, itu sangat menyinggung. Maka dengan itu adab ini perlu juga kita sebagai seorang pendidik harus sama-sama memiliki etika yang seperti ini. Hadirin pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wa minha alla yasuddahul haya'a anis su'ali amma la ya'rifu wa amma la ya'rifu. Hendaknya ia tidak malu untuk bertanya tentang apa yang belum ia mengerti. Jadi selaku murid atau boleh dikata selaku musta'mi, etikanya di saat ada sesuatu yang diterangkan belum paham, hendaknya jangan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini etika seorang murid terhadap gurunya. Jadi kembali kepada kita selaku orang tua, kita perlu untuk sama-sama meneliti anak-anak kita. Kita perlu juga sama-sama meneliti kita sendiri selaku orang tua, bahwa ternyata etika itu ada pada diri kita selaku orang tua, dan etika seperti itu juga ada pada diri seorang anak-anak kita. Apalagi di era sekarang, mari sebagai kita orang tua, hendaknya kita sama-sama seringlah kita taklim, seringlah kita ngaji. Karena dengan ngaji akan menghilangkan kebodohan. Sekali lagi, taklim atau ngaji sebagai kita orang tua adalah sangat penting. Karena dengan ngaji akan hilang kebodohan, dan insya Allah kita akan dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada
adab, etika bagi seorang murid terhadap temannya. Wa amma adzabahu ma'a ihwanihi paminha ikhtiramuhum wa tarku ikhtiqari wahidin minhum wa tarku istila'i alaihim. Bagi seorang siswa punya adab, punya tata krama dengan saudara-saudaranya, ini harus dimiliki sekali bagi pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang siswa atau murid atau anak-anak kita, cara bergaul, cara bertutur kata dengan sesama temannya, itu pun harus yang baik. Lihat pergaulan di era sekarang ini, anak-anak kita, padahal ada etika di saat kita bergaul dengan teman-teman kita. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini disepelekan di kalangan anak-anak kita. Kadang gasakan, kadang mengeluarkan kata-kata kotor, kadang-kadang memanggil pun bukan dengan panggilan nama. Ini perlu kita sama-sama meneliti anak-anak kita, mendidik terhadap anak-anak kita. Di saat bergaul, bertutur kata pun dengan baik. Jangan sampai anak kita terhadap temannya, saking asiknya bercanda, saking asiknya berteman, saking CS-nya kita berteman, kadang mengeluarkan kata-kata nama-nama binatang. Masya Allah, itu di zaman-zaman sekarang ini. Yang pertama tadi, etika seorang murid terhadap temannya. Pertama adalah hendaknya ia menghormati saudara-saudaranya dan tidak menghina seorang pun dari mereka. Ini etika atau tata krama seorang murid terhadap temannya. Ini benar-benar kita pahami. Benar-benar harus kita pahami. Coba kita bisa lihat di saat anak-anak kita bercanda di lingkungan rumah kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang sama teman omongannya sudah kasar. Itu adalah pencitraan anak-anak panjenengan. Maka pada kesempatan kali ini, mari sama-sama didiklah anak-anak kita. Yang kedua, hendaknya tidak bersikap sombong. Sama teman kita tidak boleh sombong. Kita berteman kadang di saat senang. Berteman kadang-kadang hanya di saat senang, bukan berteman suka dan duka. Ini perlu anak-anak panjenengan pendengar Top FM. Bertemanlah di saat suka dan duka. Jangan berteman di saat senang, di saat duka kita tidak berteman. Ini sangatlah tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hendaknya ia tidak meremehkan kawannya yang belum mengerti. Nih, di kalangan pelajar ini kadang-kadang tidak dimiliki sifat seperti ini. Ia selalu meremehkan. Apalagi kadang-kadang kalau anaknya itu lemah pemikirannya, kadang dibully, kadang dipalak, kadang dihina dan sebagainya, digasaki dan sebagainya. Ini anak-anak kita di saat-saat sekarang ini.
Kemudian yang selanjutnya, hendaknya ia tidak bergembira jika sang guru marah kepada kawan-kawannya yang kurang mengerti. Karena perbuatan itu dapat menimbulkan marah dan permusuhan. Nih, perlu dimiliki oleh setiap murid etika terhadap teman-temannya yang 4 ini. Pemirsa, pendengar Top FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bisa kita dapat tarik kesimpulan dari atas bahwasannya bagi seorang murid itu ada etika. Pertama, etika terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada etika atau tata krama terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga, ada etika atau tata krama terhadap teman-temannya. Artinya bahwasanya sebagai seorang murid, seorang santri tidak kosong dari etika yang 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku manusia lemah, banyak salahnya, mohon maaf. Akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.